Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Muliakan aku. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, kita ini orang Timur itu terkenal dengan budaya menghormati dan menghargai tamu ya. Dalam budaya Jawa saya kira juga budaya-budaya yang lain. Kalau dalam budaya Jawa itu kalau kedatangan tamu itu seperti kedatangan berkat. Bahkan kadang menafsir kupu yang masuk ke rumah ya, burung yang sedang ngoceh di luar rumah itu mau menandakan bentar lagi ada tamu datang. Ada tanda-tanda seperti itu. Dan ada budaya kalau menerima tamu itu disebut dengan gupuh lungguh suguh. Gupuh itu ya sibuk, tergopoh-gopoh, gupuh untuk menyiapkan segala sesuatu ya. Lungguh itu ya menghadirkan, mendudukkan tamu di tempatnya yang terhormat. Makanya ada ruang tamu di dalam budaya kita itu. Lalu ya suguh, menyiapkan makanan, minuman atau apa yang pantas untuk disediakan bagi tamu yang datang gitu. Dan ini berlaku juga di Asia kita punya ini. Beda kalau di Eropa itu, kalau dari struktur rumah itu aja kelihatan menerima tamu aja. Kalau ndak anggota keluarganya sendiri ndak dipersilakan masuk, hanya di depan pintu aja tanya, "Apa keperluanmu datang ke sini?" Itu aja. Ya. Boleh masuk itu belum semua tamu, belum semua orang. Dan kita bisa melihat di situ gambaran ini yang diangkat oleh Santo Lukas ya, tentang Yesus yang bertamu ke rumah Marta dan Maria itu. Marta sibuk sekali dengan budaya Yahudinya juga yang menghargai tamu ya, sibuk melayani, sedangkan Marta sibuk mendengarkan Tuhan. Kita bisa melihat juga di dalam bacaan pertama bagaimana Abraham itu sibuk menerima tamu, bahkan sampai harus memotong lembu ya, mengambil dagingnya yang paling empuk, mengambil memasak menjadi dadi juga darahnya itu, lalu kemudian susunya juga dihidangkan. Dan orang lalu melihat pada saat Yesus mengatakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dengan banyak hal, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Lalu mengatakan, "Loh, Marta ini berarti yang salah, yang jelek." Enggak. Yesus tidak mengatakan Marta jelek loh ya. Tapi mengatakan Maria ini telah mengambil yang terbaik dalam hidupnya. Marta ini juga melaksanakan budaya dan adatnya ini ya baik juga. Tapi yang terbaik itu mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan Yesus yang datang dan hadir ini. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Marta yang sibuk dan Yesus yang memuji Maria yang mendengarkan ini, kita diajak untuk merenungkan kembali sikap kita sebagai umat Kristus ya, bagaimana memilih yang terbaik dalam kehidupan kita itu. Anda dan saya itu dipanggil untuk seperti sikap Maria juga, tidak hanya Marta, tapi memilih sikap Maria
yang mau sungguh menyediakan waktu untuk mendengarkan Tuhan, tidak sibuk dengan urusan kehidupan kita sehari-hari, tapi juga harus menyediakan waktu untuk sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini. Anda dan saya ini kan dilahirkan, diciptakan, ada di dunia ini bukan hanya sekedar ada begitu aja. Allah itu sudah merencanakan luar biasa. Pokoknya dadi menungso ngono, ya ndak begitu. Tapi pasti ada tujuan, pasti ada kehendak, ada kemauan Tuhan mengapa Anda dan saya ini ada di dunia ini. Dan itu yang harus kita dengarkan dari Tuhan. Mengapa Tuhan Engkau menciptakan aku? Mengapa Engkau memilih aku seperti ini? Mengapa Kau tempatkan aku dalam keluarga seperti ini? Mengapa Kau tempatkan di dalam situasi-situasi tertentu yang saat-saat tertentu juga seperti ini dan sebagainya. Jadi tidak hanya ikut-ikutan seperti yang lain, hanya hidup begitu saja. Ya mumpung hidup lahir jadi manusia ya sudah seperti yang lain. Pokoknya urip. Kan enggak. Justru itu makanya tidak hanya sibuk hanya sebagai manusia yang hidup mencari rezeki, mencari makan, mencari kegembiraan duniawi, mencari kesenangan. Tapi hidup yang sungguh-sungguh bermakna untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan saya ini. Sehingga Engkau menciptakan saya dan menghadirkan saya di dunia ini. Dan itu yang kemudian butuh kita waktu untuk mendengarkan Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya tidak memasalahkan soal budaya kita menerima tamu dan budaya bagaimana Maria yang mendengarkan Tuhan. Tapi Lukas mau mengajak Anda dan saya itu dari sikap bagaimana Yesus bertamu. Itu kita bisa merefleksikan bahwa di dalam kehidupan kita ini kita membutuhkan aksi sekaligus juga membutuhkan refleksi gitu. Ada tindakan, ada perbuatan, ada action, ya. Tetap ada apa yang harus kita kerjakan, ada karya. Tapi dalam kehidupan kita itu butuh juga refleksi, mawas diri, ya, situasi-situasi hening dan teduh yang sungguh saya mau mendengarkan Tuhan. Bukan hanya karya dan produk menghasilkan saja, enggak. Maka bersyukur kalau dalam pendidikan di sekolah itu ada program yang namanya retret dan rekoleksi untuk siswa itu. Itu banyak orang tua itu bisa melihat perubahan anak-anaknya itu bukan karena kehidupan sehari-hari, tapi setelah mengikuti rekoleksi, retret 3 hari, 5 hari pulang, anaknya berubah. Anaknya sih ngasain ya biasa-biasa aja. Ya sudah senang rekoleksi sama teman-teman sekolah, ya senang retret di sana. Tapi perubahan itu yang kemudian dirasakan orang lain, lebih-lebih orang tuanya. Anak saya itu berubah, Romo, setelah retret. Ya karena itu ada aksi, ada refleksi. Anak Anda diajak refleksi selama beberapa hari. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ini yang sebenarnya menjadi bagian dalam kehidupan kita harusnya. Makanya bagaimana Lukas ditempatkan dalam minggu biasa. Artinya apa? Anda dan saya itu diajak punya mekanisme dalam kehidupan kita itu ya aksi dan refleksi ini. Ya, tidak golek duit terus aksi terus mulai Senin sampai Minggu. Bangun Senin lagi aksi terus sampai Minggu. Ke gereja ini juga bagian dari refleksi kan. Makanya ini era milenial HP ditulis, HP dimatikan, jangan hanya di silent gitu. Karena kita diajak untuk melihat bahwa Anda hidup tidak hanya dari sekedar tubuh, ya, tapi kita itu dari jasmani dan rohani. Kehidupan rohani ini yang kita refleksikan. Nah, romone males, romone kok bae gak apik ndelok HP ae. Ditarik-tarik titik teko tase titik diintip-intip. Ini kan kesempatan kita refleksi sebenarnya kalau ke gereja ini. Melepaskan kesibukan-kesibukan. Kita melepaskan hal-hal yang terus yang kita jalani setiap hari dan saya merefleksikan bagaimana saya di hadapan Tuhan. Sehingga bukan hanya dimatikan itu bukan untuk supaya tidak mengganggu misa, supaya saat doa orang lain itu tidak terganggu, enggak, supaya Anda pribadi itu refleksi betul. Lepaskan HP itu sesaat gitu. Ya. Dan sungguh saya di hadapan Tuhan itu seperti apa gitu.
Nah, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, ini yang dimaksudkan bagaimana kita punya mekanisme aksi dan refleksi ini. Dan itu yang kemudian butuh untuk kemudian dihidupkan dan dikuatkan, sehingga lalu meningkatkan kualitas hidup. Makanya kalau orang berani untuk refleksi, berani kemudian merenung, mawas diri, koreksi itu, dia itu meningkat kualitas hidupnya. Ya. Dia tahu mengkoreksi dirinya sendiri. Dia tahu di hadapan Tuhan, aku ini ada yang salah, ini ada yang sudah tidak betul dan sebagainya. Tapi kalau aksi terus tanpa refleksi, isinya apa? Ya jatuh pada kesalahan yang sama terus. Karena tidak pernah evaluasi diri. Kita nota, nek ngono iku lho, mesti ngono iku lho. Lho, dhek lho nek ngambul lho entah, bareng ngono kan mudung ya. Lho iki lho entah nek gegeran titik lho dhek lak ngene. Orang lain malah tahu karena ya sudah dilihatnya seperti itu, tabiat tidak pernah refleksi diri. Disindir-sindir lho gak kroso, kupingnya budek iku. Ya karena tidak pernah refleksi. Isinya itu tindakan aktif terus tapi tidak pernah untuk merenungkan dirinya sendiri gitu. Nah, ini Marta dan Maria ini menjadi figur bagi kita. Maria itu mengajak kita untuk sungguh bahwa kehidupan itu tidak hanya tergantung pada kita, tapi kehidupan itu membutuhkan untuk mendengarkan Tuhan, mendengarkan diri kita juga, bagaimana kita sungguh dengan kehidupan rohani ini untuk menjadi kemudian lebih berkualitas lagi pada saat kita itu berefleksi dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu segala saudariku yang terkasih, itu yang kemudian kita bisa melihat tantangan kita di zaman ini, zaman milenial ini. Kita itu hidup di dalam dunia informasi terus menerus ya. Anda mungkin ada banyak waktu setelah kerja, Anda mungkin banyak waktu, tapi waktunya tidak ada lagi mendengarkan diri sendiri dan keluarga Anda. Isinya mendengarkan berita, mendengarkan info, mendengarkan grup ini, mendengarkan grup itu dan sebagainya. Sampai mau tidur aja sibuk menanggapi grup. Tidak pernah ada orang itu kirim status gelap lagi tidur, lagi refleksi, tidak ada. Lagi makan apa, lagi action apa, lagi apa gitu. Statusnya itu isinya sibuk juga komentar dengan status orang lain. Kita itu sibuk jadinya. Sibuk dengan kiprah kita sendiri dan sibuk memperhatikan kiprah orang lain. Artinya tidak pernah sibuk untuk melihat lagi, merenungkan kembali kehidupan ini. Ya. Karena satu alat itu membuat kita itu terbuka sekali atas informasi apapun. Berbelanja juga sibuk sekali. Sampai di atas kasur pun berbelanja, sibuk juga. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak pernah kita menjadi Maria, kita tuh jadi Marta terus menerus gitu. Sehingga kadang anak kecil itu ditanya, kenapa kamu kok begitu Nyo? Kenapa kamu? Papa mama sibuk. Sibuk apa? Ya sibuk kerja. Papa mama sibuk dengan HP-nya. Papa mama sibuk sendiri. Gak pernah mendengarkan, gak pernah didengar. Itu tantangan kita. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di era milenial ini kita disibukkan dengan banyak hal, ya. Dan Anda dan saya itu kemudian dijauhkan dari apa artinya kehidupan rohani, apa artinya kehidupan yang dibaharui, apa artinya kehidupan dengan teduh dan hening mendengarkan Tuhan, apa artinya saya mawas diri, apa artinya saya sungguh-sungguh merefleksi dan mengoreksi diri kita gitu. Di Bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga dalam masa biasa ini kita dikuatkan kembali dengan etos aksi dan refleksi ini, meneladan Maria dan Marta dalam kehidupan kita, lebih seimbang lagi untuk melihat kehidupan kita ini, dan lebih adil Anda memperhatikan hidup Anda secara pribadi, bukan memperhatikan kehidupan orang lain saja, kehidupan kelompok orang lain saja, kehidupan grup-grup saja. Perhatikan kehidupan diri Anda secara pribadi. Saya menyapa Anda yang saat-saat ini begitu sibuk dengan banyak kegiatan, yang terus-menerus sampai mengatakan saya kurang waktu, 24 jam itu kurang. Saya menyapa Anda yang sibuk dengan banyak aktivitas sehingga lupa untuk mengoreksi diri Anda
sibuk dengan penilaian orang lain, sibuk juga dengan bagaimana gambaran diri kita di hadapan orang lain, dan tidak pernah bercermin melihat siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Semoga mulai merasakan sungguh bahwa makna hidup kita itu ada di dalam mendengarkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga Anda memiliki waktu teduh kembali, Anda menghargai diri Anda kembali di hadapan Tuhan, Anda merasakan sungguh kerinduan untuk dalam keheningan, Anda merasakan sungguh bagaimana kehidupan kita itu ditingkatkan kualitasnya oleh berkat Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Semoga kita semakin sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang dapat diandalkan dan merasakan sungguh ada banyak waktu yang tersedia bagi Tuhan yang menghadirkan kita di dunia ini dengan maksudnya yang sangat indah dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.